Bidadari dan Hayati Liviani. Mungkin kita langsung saja masuk ke presentasinya. Yang pertama kan dipresentasikan oleh Naila Lagunya. Konklusi normalitas itu berdasarkan Oxford World Cycle Homologon 19 pada gambar hasil fisik yaitu sama dengan 0,200. Cara signifikasi umumnya sama dengan 0,05. Karena 0,200 lebih besar pada 0,05, maka H0 diterima. Nah, selanjutnya itu yang histogram menunjukkan dua menyebar membentuk pola lonceng Bell dan relatif simetris di sekitar nilai 0. Garis kurva normal yang mengikuti batang histogram juga tampak searah dengan distribusi data. Artinya, data residual berdistribusi normal atau mendekati normal. Nah, untuk selanjutnya itu ada normal plot. Pada grafik normal plot, titik-titik residual menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal tanpa menyimpang yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa residual regresi berdistribusi normal. Dan selanjutnya itu ada uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel, variabel pengembangan karir dan self efisiensi memiliki nilai toleransi sebesar 0,937 yang lebih besar dari 0,70 serta nilai VIF sebesar 10,67 yang berada di bawah 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa antara variabel independen tidak saling berkorelasi tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya itu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji Glaser pada penelitian ini diperoleh nilai signifikasi variabel pengembangan karir sebesar 0,988 dan self-efisiensi sebesar 0,650 yang artinya sig lebih besar pada 0,05. Plot menunjukkan sebaran titik yang tidak membentuk waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Nah, yang C itu ada uji autokorelasi. Jika nilai DW berada di kisaran 1,5 sampai 0,5 atau hasil signi lebih besar pada 0,05, maka model regresi tidak mengalami autokorelasi karena nilai dari dua episode sebesar 1,952 berada pada rentang 1,5 sampai 2,5. Dengan demikian, asumsi klasik autokorelasi terpenuhi dan model regresi dapat digunakan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada analisis regresi. Yang pertama ada analisis regresi sederhana, di mana ini X1 terhadap Y atau pengembangan karir terhadap kinerja karyawan memiliki persamaan, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dan X1. Lalu di mana X1 itu kita ambil dari sini, dari answer B yang B, di mana nilai ini 0,005 ini kurang dari 0,5 sehingga pengembangan karir ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga ini tuh menandakan bahwa semakin tinggi keyakinan diri karyawan, maka akan semakin tinggi juga kinerja yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada X2 atau self efficiency terhadap kinerja karyawan atau Y, di mana persamaannya pun sama, cuma diubahnya B2 dan X2 saja, yaitu A ditambah 0,757 sehingga nilai C ini 0,000 kurang dari 0,05 sehingga self efficiency berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu yang kedua ada analisis regresi berganda, di mana analisis regresi berganda ini memiliki persamaan Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik-titik dan ditambah di mana Y sama dengan 752,355 ditambah 0,299 ditambah 0,757 X square. Di mana yang pertama konstanta ini memiliki nilai kinerja karyawan saat pengembangan karir dan self efficacy sama dengan 0 yang bertanda itu positif. Lalu yang kedua koefisien X1-nya itu 0,299 di mana setiap peningkatan pengembangan karir
0,561, hubungan antara pengembangan karir dan soft efisiensi secara simultan dengan kinerja karyawan tergolong sangat lemah karena nilai R² atau R kuadrat ini sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut hanya mampu menjelaskan 0,1% variasi kinerja karyawan, sedangkan 99,9% lainnya ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dengan demikian, secara bersama-sama pengaruh kedua variabel terhadap kinerja karyawan ini sangat kecil. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Najwa. Baik, selanjutnya di sini ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji hipotesis parsial atau uji T. Nah, berdasarkan dari hasil uji T ini, dengan jumlah sampelnya itu adalah 191, nah tingkat signifikan universalnya itu adalah sama dengan 5% atau 0,05. Nah, di sini DF-nya sama dengan E dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 151 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 148. Maka nilai T tabel sebesar 1,976. Dari tabel koefisien diketahui bahwa nilai terhitung variabel pengembangan karir sebesar 2,829 dan set efisiensi sebesar 6,973, di mana keduanya lebih besar dari tabel dan memiliki nilai yang signifikan kurang dari 0,05. Jika terhitung lebih dari 1,976, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti variabel independen ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika terhitung kurang dari 1,976, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, yang kedua di sini ada uji hipotesis simultan atau uji F. Berdasarkan hasil uji F, tingkat signifikan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Derajat kebebasan pembilang sama dengan DF1 sama dengan 2. Derajat kebebasan penyebut atau DF2 sama dengan 148 diperoleh dari nilai F tabel sebesar 3,06. Dari tabel ANOVA diketahui nilai F itu sebesar 35,613, yang berarti nilai F itu lebih dari F tabel, yaitu 35,613 lebih dari 3,06, serta memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel efisiensi ini efisiensi dan pengembangan karir secara simultan sama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jika F dihitung kurang dan lebih dari F tabel yaitu 3,06, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti variabel pengembangan karir dan sel efisiensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, jika F itu kurang dari sama dengan F tabel yaitu 3,06, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti variabel pengembangan karir dan sel efisiensi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hanya di sini ada kesimpulan, pengembangan karir dan sel efisiensi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara parsial, pengembangan karir berpengaruh signifikan dengan nilai yang signifikan, yaitu 0,005 kurang dari 0,05. Sel efisiensi menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan dengan nilai signifikannya, yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dibuktikan oleh nilai F hitung yaitu
35,613 yang lebih besar dari F tabel yaitu 3,06 dengan signifikan yaitu 0,000 kurang dari 0,5. Model regresi telah memenuhi ujian spesifik sehingga baik digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.